Jadi mualaf ini intinya dia mengakui bahwa Yesus itu mati. Padahal Kainama dan teman-temannya yang sedang duduk dengan dia itu mati-matian mengatakan bahwa Yesus itu tidak mati. Yesus itu diangkat ke surga. Lim Joysun malah mengatakan Sang Firman itu pernah lahir dan juga mati. Berarti dia mengakui bahwa Yesus mati. Shalom saudaraku, salam sejahtera di dalam kasih Kristus. Berjumpa lagi dengan saya. Di Dituli kita akan belajar berapologetika bersama-sama di channel ini. Ternyata Ustadz mualaf asal Malaysia yang namanya sedang naik daun di Indonesia, yaitu Lim Joysun, dia adalah seorang bidat. Dia adalah muridnya Arius. Padahal dia sedang dipuja-puja di Indonesia. Kalau dia muridnya para bidat, ya, berapa banyak orang yang sudah disesatkan oleh dia ya? Sebelumnya mari kita melihat video berikut ini. Oke, letak Jesus Christ. Untuk perkataan muslimin muslimat, Kristian ni dia punya kepercayaan lain sikit. Dia bukan saja percaya Jesus itu Tuhan, dan dia juga percaya Jesus itu manusia. Berarti dia ada dua sifat. Tuhan di langit, di bumi dia manusia, dan dia wujud pada satu masa. Faham ni? Dia ada dua sifat. So kita cakap dengan kawan Kristian, kalau you percaya di Tuhan, saya hormat apa yang kamu percaya. Tapi apa yang saya nak cerita adalah dalam rekod dalam Bible, ilmu kamu tentang agama Kristian mesti datang daripada Bible kan? So Bible tu cerita dia siapa? Dan kalau kita baca Bible, in the Gospel of Matthew chapter number 2 verse number 1, disebut tentang Jesus Christ. He was born in Bethlehem. Dia dilahirkan. Ya, dia kata dia dilahirkan. Kalau kita baca Luke chapter number 2 verse number 21, dia kata dia di Khitan di sini. Luke chapter number 2 verse number 52, he grew in height as well as wisdom. Dia membesar tubuh badannya dan ilmu dia meningkat. And Luke chapter number 4 verse number 2, he fasted for 40 days. Matthew chapter 27 verse 46, he died on the cross. Pendekkan cerita. Kalau kita tengok jalan hidupnya dalam Bible, di rekod dalam Bible, dia manusia ke Tuhan? Manusia. So Jesus Christ kekal ke tak kekal? Dia tak kekal. Dia mati kan? Disalib. Yang kedua, dia ada permulaan tak? Ada. Sebab itulah mereka menyambut Christmas. Maulud Isa. Betul lah? Kelahiran Isa, maka dia ciptaan. Dia terikat tak kepada masa, ruang dan jisim? Dia hidup, dia terikat. Dia hidup sampai usia 33 tahun. 33. Ustaz Kainama boleh confirmkan lagi. Dan keempat, dia bergantung tak? Dia bergantung. Dia makan minum. Dia rehat dan tidur tak? Ya, rehat dan tidur. Berarti Jesus Christ langsung tak ada ciri-ciri ketuhanan. Ciptaan. Inti dari pembicaraan Lim Joysun tadi itu, dia mengatakan bahwa Sang Firman yang menjadi manusia yang disebut dengan Yesus adalah ciptaan. Dia berawal dan dia berakhir. Dia lahir dan juga mati. Pemikiran Lim Joysun ini mirip dengan pemikiran Arius yang hidup di abad keempat. Dia adalah seorang bidat yang ditentang oleh Bapak Gereja di Konsili Nikea. Jadi dalam pandangannya, Arius mengatakan dan mengajarkan bahwa Sang Firman adalah ciptaan, dia lebih rendah dari Bapa. Pertanyaannya adalah, kalau Sang Firman adalah ciptaan, berarti ada di suatu saat tertentu Allah itu bisu alias cacat karena dia tidak punya firman. Kalau firman adalah ciptaan, bagaimana cara Allah menciptakan firman-Nya? Karena Allah tidak punya firman. Karena Allah menciptakan segala sesuatu dengan firman-Nya. Jadi, blunder sendiri apa yang disampaikan oleh Lim Joysun ini. Karena ini juga mirip dengan pandangan bidat di abad keempat, yaitu Arius. Tadi dia mengatakan yang pertama, firman adalah ciptaan. Karena dia dilahirkan. Pertanyaannya adalah, di mana dalam Alkitab ada ayat Yesus itu ciptaan atau diciptakan? Tolong saya dicarikan ayatnya. Bisa di Perjanjian Lama, bisa juga di Perjanjian Baru.
Sang Firman harus dilahirkan oleh seorang perawan, yaitu Maria, karena dia harus mengambil rupa sebagai seorang manusia. Kemarin dalam video saya sudah saya jelaskan bahwa kedatangan Yesus ke dunia ini untuk menjadi tebusan bagi banyak orang, untuk menjadi kurban bagi kita orang berdosa. Jadi Sang Firman yang kekal harus menjadi manusia. Itu kenapa dia dilahirkan. Tapi ingat ya, bahwa dia adalah Sang Firman dan dia adalah kekal. Dia adalah ilahi. Kalau kita membaca di dalam Yohanes 1 pasal 1 sampai ke 4, di sana dikatakan bahwa Sang Firman yang sudah sejak dari kekekalan bersama-sama dengan Allah, dia adalah Allah. Dan Sang Firman itu adalah pencipta dari segala sesuatu. Dan dia turun menjadi manusia. Ayatnya yang ke-14. Itu perlu diingat. Kemudian tadi dia mengatakan juga Yesus ciptaan karena dia ada permulaan dan akhir. Apakah mualaf ini tidak belajar Alkitab? Apakah mualaf ini tidak pernah membaca Wahyu pasal yang ke-22 ayat 13? Di situ dikatakan bahwa Yesus adalah Alfa dan Omega. Mari kita melihat di dalam Wahyu pasal 22 ayat yang ke-13. Aku adalah Alfa dan Omega, yang pertama dan yang terkemudian, yang awal dan yang akhir. Nah, ini juga tercatat di dalam Yesaya 44 ayat yang ke-6 berkata demikian. Beginilah firman Tuhan, Raja dan Penebus Israel, Tuhan semesta alam, akulah yang terdahulu dan akulah yang terkemudian, tidak ada Allah selain daripadaku. Apa yang disampaikan oleh Yesus itu sama dengan apa yang disampaikan oleh Allah Bapa yang ada di dalam perjanjian lama. Jadi, siapakah Yesus? Yesus adalah Allah yang sama dengan Allah yang ada di dalam perjanjian, yang disembah oleh Abraham, Ishak, dan Yakub, dan semua orang Israel sampai saat ini. Nah, jadi itu kenapa alasannya Yesus mengatakan akulah Alfa dan Omega. Dialah yang awal dan yang akhir. Kemudian si mualaf tadi ini juga mengatakan bahwa Yesus ciptaan karena dia ada permulaan, yaitu dilahirkan, dan ada akhir, dia mati. Jadi mualaf ini intinya dia mengakui bahwa Yesus itu mati. Padahal Kainama dan teman-temannya yang sedang duduk dengan dia itu mati-matian mengatakan bahwa Yesus itu tidak mati. Yesus itu diangkat ke surga. Lim Joysun malah mengatakan Sang Firman itu pernah lahir dan juga mati. Berarti dia mengakui bahwa Yesus mati. Dan yang terakhir dia mengatakan Yesus adalah ciptaan karena dia bergantung ruang dan waktu. Ya, kenapa dia bergantung atau dibatasi ruang dan waktu? Karena sebagai manusia, ketika Sang Firman mengambil wujud manusia, dia mengosongkan dirinya, dia membatasi dirinya. Itu tercatat di dalam Filipi 2 ayat yang ke-5 sampai 8. Tapi ketika Yesus bangkit, dia tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Dia dari satu saat ini dia ada di sini, kemudian saat yang sama ada di sana, kemudian dia bisa menembus tembok ketika murid-murid sedang berdoa di dalam ruangan yang tertutup. Jadi Yesus tidak terbatas ruang dan waktu setelah dia bangkit dari antara orang mati. Dan kemudian dia makan dan minum. Ya masa iya? Yang makan dan minum itu dikatakan Tuhan katanya. Sekali lagi ya, bahwa mualaf ini melupakan bahwa Sang Firman yang ilahi tadi itu mengambil wujud sebagai manusia. Dalam keadaannya sebagai manusia, tentu dia juga mengalami apa yang dialami oleh manusia, termasuk rasa lapar dan haus. Jadi itu wajar dalam kemanusiaannya dia mengalami itu. Jadi kesimpulan dari video ini adalah yang pertama, Lim Joysun adalah seorang bidat Arianisme. Dia adalah muridnya Arius yang menolak firman itu tidak diciptakan. Dan dia mengatakan bahwa firman adalah ciptaan.
ciptaan. Yang kedua, dari ayat-ayat yang kita bahas tadi itu menunjukkan bahwa Yesus bukanlah ciptaan, karena dia sang firman yang berasal dari Bapa, yang keluar dari Bapa, mengambil wujud sebagai manusia. Dan dalam keadaannya manusia, dia punya kodrat ganda, serentak ilahi, serentak insani. Jadi inilah kodrat ganda yang dimiliki oleh Yesus ketika dia menjadi manusia. Ingat itu ya, mualaf Malaysia. Sekian dari saya, semoga ini memberkati dan mencerdaskan kita semuanya. Shalom, salam waras, Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.